Bayangkan jika kamu sering dibully, dipukuli, dan diinjak-injak. Film ini akan mengajarkanmu cara membasmi pembuli itu di sekolah maupun di tempat kerjamu. Ini adalah karakter utama kita, namanya Kim. Dia adalah murid jenius dan sangat pendiam di kelas. Tibalah di saat guru mengumumkan pemenang kompetisi matematika di sekolah. Kim mendapat juara pertama dan murid sekelasnya yaitu Song mendapat peringkat kedua. 잘했어, 시은. 동상. 앞의 내용과 같습니다. Terlihat Song pun sangat kesal karena tidak bisa mendapat juara satu dalam matematika kali ini. Si Song ini di kelas adalah pembuli. Dia dan antek-anteknya sering menindas siswa sekelasnya. Si Song yang melihat Kim lagi belajar masih tidak puas karena Kim lebih pintar darinya. Kim yang tahu itu Song masih diam dan bilang berhati-hatilah lain kali. Tapi Song malah ngelunjak dan mengatakan tidak ada yang menyukai Kim di kelasnya. Saat baku hantam hampir terjadi, tiba-tiba datanglah klub baseball yang mencari yang namanya Kevin di kelas itu. Ternyata pria yang sedang tidur itu namanya adalah Kevin. Kevin ternyata kencan dengan gebetan ketua baseball, dan ketua baseball tidak menyukai itu. Perkelahian pun mulai terjadi. Ternyata satu klub baseball bisa dihabisin Kevin sendirian. Shin pun berpindah ke Kim yang sudah pulang ke rumah dan memberitahu ayahnya ia mendapat juara satu. Seperti biasa, Kim tidak senang sama sekali karena baginya itu adalah hal yang biasa. Rutinitas Kim hanya belajar dan belajar, tidak ada hal lain. 여러분, 저희 아들이 Keesokan paginya, saat pelajaran olahraga, Kim mencari baju olahraganya di tas. 뭘 봐? 왜? Ternyata bajunya sudah dibuang oleh Song yang masih kesal dengannya. Selesai olahraga, Kim datang sendiri dan inilah yang terjadi. Ya, meskipun cupu, tapi Kim punya nyali. Untungnya guru datang melerai sehingga Kim tidak meninggoy. 한태우, 뭐야? Saat malam hari, Kim yang sendiri di rumah pun heran. Kenapa ada Gojek datang? Ternyata setelah dibuka, 뭐야? itu adalah Kevin, teman sekelasnya yang salah alamat. Kevin pun SKSD dan meminta air kepada Kim. Keesokan harinya, di sekolah ada murid baru bernama Tono. Tono ternyata pindahan dari sekolah terkenal dan merupakan orang kaya. Shin berpindah di malam hari, di mana Song dan teman-temannya asik-asikan di klub malam. Dia pun membeli bahan narkoboy untuk mengerjai Kim saat ujian besok agar tidak fokus. 야, 이지야, 돈 내야지. 너만 하면 냈다. Karena efek dari bahan narkoba ketika ditempelkan ke tubuh seseorang akan membuatnya pusing dan mual dan tidak fokus. Tibalah keesokan harinya saat ujian. Song memanfaatkan Tono untuk menempelkan bahan itu ke Kim. Karena Tono diancam, jika dia tidak mau bekerja sama, maka Song akan membocorkan bahwa Tono pindah dari sekolah lamanya karena sering dibully. 내 부탁 좀 들어줘라. Tibalah saat Tono beraksi. Tono benar-benar menempelkannya. Dan saat Kim menoleh ke belakang, Tono beralasan bahwa tadi ada nyamuk di pundaknya. 야, Dan ternyata benar, setelah beberapa saat ditempel bahan terlarang itu, Kim langsung mual dan sangat pusing. 걔는 사물의 속성으로 실체를 대신. Balik dari toilet, Kim menyadari bahwa ia telah dikerjai dan menampar dirinya sendiri agar sadar dari bahan itu. 왜 그래? Saat seleksi ujian, mereka pun memeriksa mandiri hasil ujian mereka. Kim yang selalu mendapat nilai sempurna dalam ujian matematika, pertama kalinya salah karena efek dari obat itu. Song dan antek-anteknya pun dibantai habis-habisan memakai hukum Newton gravitasi oleh Kim.
Tiba-tiba Kevin datang untuk melarai, tapi ia malah ikutan diserang Kim yang sedang emosi. Dan untungnya guru datang dan melarai perkelahian itu. 저기 어머님 좀 진정하시고요. 니네 엄마 불러오라니까 왜 혼자 Saat orang tua Song datang, Kim pun melakukan pembelaannya dan menceritakan semuanya dan berkata bahwa Song telah membawa narkoba. Dan akhirnya Kim tidak jadi dilaporkan ke polisi karena kasus narkoba Song. Saat naik bis untuk pulang ke rumah, Kim malah bertemu Kevin di jalan 너 여기서 나와. 야, 우리 전생에 부부였냐? 어? dan diajak obrol oleh Kevin. Kim pun meminta maaf untuk kejadian kemarin. Keesokan harinya, Kim pun mengajak Kevin makan di kantin. Sejak hari itu, mereka mulai dekat. Saat pulang sekolah, Song yang tidak puas karena dihajar Kim membawa pasukan gelandangan untuk menghabisi Kim. Ya, saat Kim dikeroyok, tiba-tiba Kevin dan Tono datang membantu. Gelandangan yang dibayar Song pun pergi karena kalah. Setelah perkelahian itu, mereka pun makan bersama di tempat kerja Kevin. Ketua gelandangan yang bernama Abdul dimarahi oleh bosnya karena telah kalah dari bocah-bocah. Setelah mematahkan tangan Abdul, bos judol pun meminta untuk bertemu bocah-bocah sialan itu. Kim yang baru pulang main malah memergoki salah satu anggota gelandangan yang bernama Luna. Luna ternyata telah mencuri di toko. Luna dan Kim pun akhirnya makan bersama karena Luna yang mulai menyukai Kim. Besoknya di sekolah, Song datang meminta maaf dan menyesal kepada Kim dan teman-temannya. 저 새끼 눈물령이다. Dan meminta bantuan untuk bersaksi agar ia tidak dipenjara. Saat pulang sekolah, mereka pun mengikuti Song yang katanya ingin mempertemukan dengan pengacaranya. Tapi ternyata ya, mereka malah bertemu bosnya Abdul dan diancam dibunuh jika tidak memberikan 200 juta rupiah dalam 3 hari. Ini karena mereka telah melukai anak buahnya dan inilah uang visum. Padahal yang kita tahu, dia sendiri yang mematahkan tangan anak buahnya. Mereka bertiga pun mulai panik dan Kim yang sebelumnya save nomor si Luna malah menghubungi Luna dan ajak bertemu. Di sana Kim diberitahu Luna bahwa bosnya adalah orang gila dan adalah pemilik website judol dan pinjol. Dia juga sudah muak dengan bosnya itu. Mereka pun merencanakan aksi untuk menangkap bosnya itu. Besoknya saat pulang sekolah, mereka pun beraksi. Kevin pun datang duluan dan bilang bahwa ia adalah jagoan di sekolahnya dan dengan bantuannya, ia akan mempromosikan website pinjol dari bos tersebut agar lebih banyak pelanggan. 그 전에 잠깐 얘기 좀 합시다. Kevin meminta agar mereka mengobrol di markas. Bos judol yang awalnya ragu pun akhirnya tertarik. Rencana mereka adalah Kevin akan mengirimkan lokasi mereka saat sudah dibawa ke rumah bos judi. Kim dan Tono akan bersama polisi untuk ke sana. Awalnya rencana mereka berhasil, tapi tiba-tiba HP Kevin dicek sama bos judol dan ketahuan bahwa polisi akan datang. Mereka pun akhirnya pergi dari rumah itu. Rencana Kim dan teman-temannya gagal. Berikutnya akan banyak hal tak terduga terjadi. Lanjut part 2.